Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua kawan-kawan dan yang menyaksikan video ini dalam keadaan selalu sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mengedepankan mengenai persentase yang berdasarkan makalah yang berjudul isu-isu perkembangan disusun oleh kelompok 10. Yakni kami terdiri dari Saudara Jeffrey Budiana, Saudara Imam Mustaqim, Saudara Alif Muhammad Alif Suhada, dan Saudara Kusri Antoni, dan dipimpin oleh dosen Lailatul Izzah MPSI. Inti pembahasan yang ini mengenai pengertian isu-isu perkembangan, unsur-unsur isu dalam perkembangan, sifat dasar manusia, natur dan nurtur, diskontinuitas dan kontinuitas, lalu penutup. Next kita akan masuk ke isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Unsur-unsur perkembangan. Psikologi perkembangan pada dasarnya mengacu pada unsur-unsur yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, sifat dasar manusia, kualitas dan kuantitas, natur dan nurtur, kemudian esensi perkembangan, kontinuitas dan diskontinuitas. Ini semuanya adalah unsur-unsur dalam memperhatikan perkembangan. Sifat dasar manusia ini terdiri dari 3 pandangan dasar yang relevan tentang sifat dasar manusia dalam perkembangan. Yang pertama, pandangan mekanistik, yang kedua pandangan organismik, yang ketiga pandangan kontekstual. Pandangan mekanistik merupakan suatu pandangan yang beranggapan bahwa semua di dunia termasuk organisme hidup dapat difahami dengan baik. Pandangan organismik ini merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan gestalt yang lebih dari sekedar penjumlahan dari bagian-bagiannya. Pandangan kontekstual ini mengungkapkan bahwa perilaku mempunyai arti hanya dalam kaitannya dengan konteks sosial dan historikal. Kualitas dan kuantitas. Dalam proses perkembangan terjadi penggayaan, penambahan atau pengurangan melalui pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan. Ya, kita akan perhatikan orang akan melalui beberapa fase-fase perkembangan dan kita akan melihat bertambahnya kualitas dan juga kuantitas dari perkembangan tersebut. Ya, demikian. Natur dan nurtur. Natur dapat diartikan sebagai sifat seseorang yang dibawa dari kecil atau diwarisi bawaan. Seperti ada seorang anak laki-laki yang terbiasa mengeluarkan suara keras karena memang pada dasarnya laki-laki itu sudah sewajarnya suaranya rada tinggi daripada perempuan. Itu dia. Atau memang karena orang tuanya, seorang ayah sudah terbiasa mengeluarkan suara keras sehingga anak laki-lakinya terbiasa mengeluarkan keras. Nurtur dapat diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Sebagai contoh, ada seorang anak yang terbiasa bergaya berbahasa dengan bahasa Batak, padahal dia keturunan Sumbar. Kenapa? Karena lingkungan dia tinggal di orang-orang yang berbahasa Batak. Kontinuitas dan diskontinuitas. Perkembangan bersifat kontinuitas, yakni berkeseimbangan. Maksudnya bahwa perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan terus-menerus sejak kanak-kanak masih dalam kandungan sampai mencapai kematangan. Para ahli diskontinuitas menyatakan bahwa beberapa aspek perkembangan muncul secara independen dari apa yang muncul sebelumnya dan tidak dapat diprediksi, dan
perilaku lainnya. Jadi kontinuitas ini adalah satu tahapan perkembangan yang nampak dan bisa diprediksi. Namun diskontinuitas adalah satu perkembangan yang tidak bisa diprediksi dan itu di luar dari hal kewajaran. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kiranya dapat difahami dari kami. Ada kebaikan itu semua datang dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ada keburukan dan kekurangan dari kekurangan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.